Shalom, selamat berjumpa kembali di acara Mari Belajar dan Berdoa di siang hari. Sebagaimana hamba-hamba Tuhan, Daniel 3 kali berdoa, Daud atau pemazmur berdoa 7 kali sehari, apalagi Henok. Ya, Henok berdoa dan bersahabat dengan Tuhan. Inilah yang kita lakukan di siang hari ini setelah kita penat bekerja dan beristirahat. Bagaimana kalau kita mendapatkan istirahat dan kelegaan di dalam Yesus Kristus sebelum kita makan siang? Saya percaya bukan kebetulan kita berjumpa di Zoom ini adalah maksud Tuhan untuk boleh menerima berkat dari Dia di siang ini, sehingga kita boleh termotivasi, ya, memiliki bekal untuk disaksikan kepada orang lain. I will go. Baik, sebelum itu mari kita undang Roh Kudus hadir di hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Sebagai lagu buka, saya mau memuji Tuhan dengan menyanyikan satu lagu, Thank You Lord. As the world looks upon me, as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a room up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Now I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you, and to me that's all matter. Though the world cannot see, thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You give me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me.
Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, hadirlah roh Tuhan. Roh Kudus-Mu dan Roh Kristus di hati kami masing-masing. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan. Dan biarlah kami boleh bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami izinkan hadir dalam hidup kami. Dalam nama dan berkati hamba-Mu, Pendeta Sirus, yang akan menyampaikan firman. Biarlah dia berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberkati seluruh peserta yang hadir di Zoom ini maupun yang ada di Facebook maupun di YouTube. Tuhan berkati dan Tuhan dengar dan jawab doa mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, saat ini kita langsung belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Welis Sirus. Kita persilahkan. Ya baik, kita tunduk kepala lagi, kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada siang hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kami kembali akan belajar firman Tuhan melalui diskusi pelajaran sekolah Sabat di hari Senin ini. Kebutuhan kami yang terbesar, Roh Kudus Tuhan menyertai kami, memberkati kami, mengurapi hati dan pikiran kami, agar ketika kami boleh mempelajari firman Tuhan, ini boleh menjadi bagian kehidupan kami. Firman-Mu ini boleh menerangi hati dan pikiran kami, dan kami boleh tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan segala perkara ke dalam tangan Tuhan, berkati akan seluruh peralatan yang dipakai untuk kami boleh mengikuti Zoom pada siang hari ini boleh berjalan dengan baik. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami begitu banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dalam Yesaya 55 ayat 9, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Di luar pemahaman kita, saudara, pikiran kita tidak dapat memahami misteri keselamatan, dan itu hanya dapat dipahami secara rohani. Ya, itu hanya dapat dipahami secara rohani, dan di dalam 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hari itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, dalam pembahasan sekolah Sabat di hari Senin ini, kita melihat ada hubungan yang penting di dalam pembahasan kita antara penciptaan dan penyelamatan, ataupun kita bisa katakan konsep tentang keselamatan itu adalah tujuannya untuk saudara dan saya, kita semua sebagai umat-umat Tuhan, hasil ciptaan yang sudah jatuh di dalam dosa, dan Allah mau kita adalah sebagai target keselamatan itu boleh diselamatkan. Oleh karena itu Allah memberi kita pengetahuan yang diperlukan untuk memahaminya. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 3-4, itulah yang baik yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan ini bertumbuh seiring dengan hubungan kita hari demi hari dengan Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara, kini kasih oleh Yesus Kristus,
dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ketika kita melihat, kita tidak akan pernah memahami sepenuhnya tentang konsep keselamatan itu, saudara. Kita akan terus mempelajari rencana penebusan itu untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena di dalam konsep keselamatan yang Tuhan Yesus Kristus nyatakan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia yang percaya kepada Kristus, kita sebagai umat manusia sering berpikir secara manusia, ya, berpikir secara kehidupan kita sebagai manusia. Kadang kita tidak mengerti dan tidak memahami tentang rencana atau penebusan yang Yesus Kristus buat untuk kita. Dalam My Life Today, Nyonya White menekankan di dalam halaman 360, tema penebusan adalah tema yang ingin dipelajari para malaikat, dan itu akan menjadi pengetahuan dan nyanyian orang-orang yang ditebus sepanjang masa kekekalan yang tiada henti. Apakah tidak layak untuk dipikirkan dan dipelajari dengan cermat sekarang ini? Saudara, ketika kita mempelajari tentang konsep keselamatan yang Tuhan Yesus Kristus berikan bagi kita, kita sebagai umat manusia secara ego kita, ya, kadang kita berpikir secara manusia bahwa itu harus menjadi pemikiran-pemikiran kita yang benar menurut kita, ya, yang benar menurut kita. Tetapi secara konsep Alkitabiah, pikiran kita tidak dapat memahami misteri keselamatan itu dan hanya kita dapat pahami secara rohani. Kembali lagi dalam ayat di dalam 1 Korintus 2:14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, baik saudara, kita melihat ada hal-hal yang harus kita pahami, kita pelajari. Bagaimana kita sebagai umat-umat Allah, ya, kita sebagai umat-umat Allah meyakini bahwa konsep keselamatan atau rencana keselamatan itu sudah dinyatakan semenjak dunia atau sebelum dunia dijadikan. Dan hal yang paling krusial yang menurut pemikiran kita secara manusia adalah ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya, kita semua umat-umat Tuhan. Itulah hal yang paling penting, di mana seluruh dunia, seluruh alam semesta menyaksikan dan bahkan gemetar melihat akan konsep penebusan yang terjadi, yang sering kita lihat hal ini mungkin tidak akan terjadi, tetapi itu sudah terjadi karena secara manusia kita berpikir mungkin itu tidak bisa terjadi, tetapi oleh karena penebusan Yesus Kristus di kayu salib, dia mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya, kita semua umat-umat Tuhan, maka itu semua boleh terjadi, dan itu semua bisa dinyatakan di dalam kasih Kristus kepada kita melalui kematian di kayu salib. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa hal yang paling mendasar di dalam penebusan ini adalah Yesus mau mati bagi saudara dan saya untuk keselamatan kita semua umat-umatnya. Nah, saudara-saudara, kita melihat ada poin penting yang kita bisa pelajari di sini adalah kasih Kristus kepada setiap manusia yang percaya kepadanya
itu dinyatakan kepada kita semua sebagai umat-umatnya, sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan itu. Nah, hal yang paling kita tidak mengerti adalah kenapa Yesus Kristus mau untuk mati bagi kita. Nah, ketika dia mati untuk kita, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, disitulah titik di mana kita bisa mengerti bagaimana kasih Kristus itu dinyatakan bagi kita semua sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Setelah kita melihat beberapa ayat yang tadi sudah dibagikan, yang sudah disebutkan, kita bisa mengambil kesimpulan, saudara, pada saat ini, ketika kasih Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita, maka kasih Tuhan itu tiada batasnya dan di luar dari pemikiran kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, saudara, respon kita sebagai umat-umat Allah atau umat-umat Tuhan pada saat ini adalah bagaimana kita dengan kerendahan hati kita, dengan penuh keleluasaan, dengan penuh kerendahan hati, maka kasih Kristus itu kita akan terima, keselamatan itu kita akan dapatkan, dan ketika kita menerima Kristus Yesus di dalam kehidupan kita, dan kita kerjakan keselamatan itu, sebagaimana Rasul Paulus katakan, maka itu akan membuahkan hasil yang positif bagi kita masing-masing sebagai umat-umat Tuhan ketika kita sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara dan saya, kita semua akan dijemput ketika Tuhan datang pada saat yang kedua kali nanti. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan sementara dalam pembahasan mengenai pelajaran sahabat kita di hari Senin. Siang ini kita kembali disuguhkan tindakan Tuhan yang di luar daripada pikiran kita, ya. Dan memang Tuhan katakan rencana keselamatan itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan kita. Sama seperti tingginya langit, dan sementara kita di bumi, demikian juga pemikiran Tuhan, ya. Kenapa dia sampai bisa mau? Tapi kalau kita semakin dekat sama Tuhan, kita baru mengerti, ya. Dekat dengan Tuhan artinya kita mengikuti pikirannya, hati kita dipersatukan dengan hatinya, kemudian tindakan Tuhan juga menjadi tindakan kita, pasti kita mengerti apa yang Tuhan buat. Ya, kenapa? Karena yang pertama, dia ciptakan kita sesuai dengan petanya, citranya, karakternya, tabiatnya. Artinya kasihnya Yesus itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Ya. Dan bila mana kita selalu melihat Yesus, maka cinta kasih Yesus itu semakin melekat dalam diri kita. Tapi semenjak Adam dan Hawa, dan kita semua keturunannya, memilih untuk melihat diri, kamu akan, kalau memakan buah larangan, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi fokus kita tadinya ke Allah, sekarang ke diri. Nah, itulah yang membuat kita tidak mengerti apa yang Tuhan buat sekarang. Ya. Karena terbiasa kita melihat segala sesuatu yang saya lakukan adalah untuk keuntungan saya. Begitu ada orang berbuat sesuatu tidak ada untungnya sama dia, sepertinya kita rasa, apa yang dimaksudnya ini? Ya. Tujuannya apa? Ya. Segala sesuatu Tuhan buat, ya. Bayangkan di pelajaran sebelumnya, ya. Yang nggak punya uang silahkan beli, katanya. Sudah jelas nggak ada uang, disuruh beli. Ya. Artinya kita hanya terima dengan cuma-cuma kasih Tuhan itu. Keselamatan yang Tuhan buat itu. Ya. Jadi memang luar biasa. Nah, kalau kita sudah mengerti ini, setelah habis pelajaran sekolah sahabat, maka pasti kita akan bagikan ke orang lain. Kenapa? Karena kita dapatnya gratis, dan saya juga tidak mengerti kenapa Tuhan buat, tapi saya rasa bangga, saya merasa bahagia, maka luapan cinta Yesus yang sudah memenuhi saya saat ini, ya, itu akan saya bagikan ketika nanti kita makan atau kita bertemu dengan teman-teman di waktu kita bekerja. Jadi apa yang perlu kita pikirkan sekarang adalah
pernyataan Yesus. Apa yang saya buat tentang rencana keselamatan itu di luar daripada kemampuanmu. Ya. Rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Ya. Tapi yang pasti Tuhan sangat mencintai kita. Dan berdasarkan itulah makanya dia bisa ya menanamkan cintanya itu kepada saudara dan saya, sehingga saudara dan saya pun bisa bagikan kepada orang lain. Demikian dari saya. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! And when I think of God, his Son, not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! When Christ shall come with sound of acclamation to take me home, what joy shall fill my heart! Then I shall bow with humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art! How great thou art!
sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami dari Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita pada hari Minggu tanggal 7 Maret di tahun 2021 ini. Kita akan segera memulaikan acara ibadah kita. Baik saudara sekalian, pada minggu ini kita kembali akan mempelajari satu pelajaran di minggu yang ke-11 ya, dari pelajaran sahabat kita, dan satu pelajaran yang cukup menarik kembali kita akan miliki. Jadi intinya nanti tentu saja seperti yang sudah dibahas oleh Pendeta Muda Tulus tadi malam ya, yang dia sudah membacakan Yesaya 58 ayat 10 adalah ayat inti untuk sepanjang minggu ini. Kita berbicara tentang melaksanakan kasih, kita melakukan kasih, dan ayat intinya itu kita telah baca atau kita telah lihat dari Yesaya 58 ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Jadi kalau ada sesuatu yang kita inginkan dan gantinya kita menggunakan segala sesuatunya bagi diri kita, tapi kita berikan kepada orang yang lapar, dan kemudian memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Jadi dengan kata lain, kita pikir kita berada dalam kegelapan, maksudnya seperti kegelapan, tapi sesungguhnya itu adalah satu hal yang terang. Nah, kenapa? Kenapa kita diminta untuk melaksanakan kasih ini ya? Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari pada malam hari ini, seperti biasa saya akan share ya. Kita akan mempelajari beberapa poin penting ya, beberapa poin penting, dan pada minggu ini saya akan share dulu ya. Kita akan mempelajari membeli, hari minggu ini membeli sesuatu tanpa bayar. Itu salah judul pada kita malam hari ini, membeli sesuatu tanpa bayar. Lalu besok kita akan bahas tentang pikiran dan jalan yang tinggi. Hari Selasa kita bahas tentang teman puasa, Rabu pertarungan saat berpuasa, dan hari Kamis kita akan membahas waktu untuk kita. Waktu untuk kita. Dan pada malam hari ini kita akan membahas membeli sesuatu tanpa bayar. Bisakah kita saat ini dikatakan membeli sesuatu tanpa bayar? Seperti ada sesuatu yang kontradiksi ya. Membeli sesuatu, pada saat kita membeli biasanya kita harus kita harus bayar atau harus memiliki uang. Tapi apa yang dapat kita lihat dari satu ayat yang kita akan pelajari pada malam hari ini? Baca ayat ini ya. Bacalah ayat ini. Saya memberikan baik dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Ya. Kenapa? Karena bahasa Indonesianya penerjemah kita di Lembaga Alkitab Indonesia mungkin sudah mempermudah bagi kita dipikir bahwa kita akan akan dipermudah kalau artinya itu sepertinya diluruskan atau dibenarkan. Tapi mari kita lihat apa yang saya maksudkan. Saya bandingkan dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, Yesaya 55 ayat 1 katakan, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Seakan-akan tidak ada masalah ya. Jadi kalau kita tidak punya uang dibilang apa? Mari kita tetap terimalah. Kita seakan-akan dibilang terima. Walaupun kamu tidak punya uang, terima gandum ini. Walaupun kamu tidak punya uang pembeli, dan makan juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sepertinya tidak ada masalah kan? Tapi kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, dan saya tidak usah kita tidak punya waktu mungkin untuk melihat satu persatu bahasa aslinya, tapi dalam bahasa Inggris itu kita lihat ada kontrasnya ya. Bahasa Inggrisnya katakan demikian. Come, marilah, all you who are thirsty. Kamu semua dikatakan marilah kamu semua yang Yang kehausan ya. Marilah semua orang yang haus, come to the waters. Datanglah kepada sumber air tersebut. And you who have no money, dan marilah kamu yang tidak mempunyai Yang tidak mempunyai uang, disuruh yang kamu yang tidak mempunyai uang? Marilah datang, buy and eat, beli dan makan. Loh, ya, kamu yang tidak punya uang, datang, beli dan makan. Marilah, buy wine and milk. Marilah beli, dikatakan beli anggur dan susu tanpa uang dan tanpa tanpa bayar. Tapi tetap ada kata buy di sini. Buy artinya beli. Jadi di sini kita lihat kontradiksi apa yang kita lihat di sini, khususnya dari yang aslinya ya, dari Alkitab aslinya, yang ada juga dalam bahasa Inggris kita sudah lihat ya, tidak punya uang disuruh datang, tapi disuruh Disuruh bayar. Ya,
kontradiksi apa yang Anda lihat di sini? Pelajaran sekolah sahabat kita katakan, seandainya Anda membawa roti dan berdiri di tepi jalan besar, di zaman-zaman dahulu hingga saat ini ya di Ethiopia, jalan-jalan besar itu bukan hanya untuk mobil ya, seperti kita juga di Indonesia ya, kalau kita kemana itu ya, ada satu di Glodok misalnya, kita sering lihat di tepi jalan yang besar itu, disitulah tempat pedagang kaki lima ya, seperti demikian. Dan di zaman Alkitab juga demikian. Jadi tempat pasar itu adalah di tepi jalan besar. Ya, jadi seandainya Anda membawa roti dan berdiri di tepi jalan besar, lalu mengumumkan pada orang-orang yang kelaparan dan yang miskin atau tunawisma di sana, hai kamu yang tidak punya uang, datang. Tidak punya uang, datang, beli dan makan. Ya. Jadi kontradiksinya adalah bagaimana mereka bisa membeli jika mereka tidak punya uang. Ya. Namun, ya, jika Anda menambahkan kalimat itu seperti yang dilakukan Yesaya. Yesaya sudah katakan datang dan apa? Beli. Tapi Yesaya katakan apa ya? Buy and eat, come buy wine and milk. Lalu ditambahkan apa? Without money and without cost. Jadi Yesaya tambahkan apa? Tanpa uang dan tanpa apa? Tanpa bayaran dalam Yesaya 55 ayat 1 maksudnya. Poinnya menjadi lebih jelas kalau itu tanpa uang dan tanpa bayaran ya. Jadi poinnya menjadi lebih jelas, yaitu Yesaya menghimbau umat manusia, umat Allah untuk menerima pengampunan dengan cuma-cuma. Bisa kita juga lihat dari Yesaya 55 ayat 7. Jadi pengampunan itu atau keselamatan itu adalah satu hal yang cuma-cuma. Namun kata membeli pada saat dikatakan buy, come and buy, menekankan bahwa apa yang Tuhan tawarkan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, atau kerinduan mereka adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi, untuk menerima hal itu, membutuhkan transaksi, transfer, membutuhkan penyerahan sesuatu yang berharga. Kita tidak punya uang, tapi kita bisa terima. Tapi ada yang dibeli. Ada yang berharga yang tertukar. Jadi apa artinya? Jadi Allah, dengan kata lain, Allah dengan cuma-cuma menawarkan pengampunan dalam konteks sebuah hubungan perjanjian yang dipulihkan, yang diperbaharui dengan umatnya. Tetapi bukan karena hal itu gratis atau tidak ada harganya. Pada saat Allah memberikan sesuatu itu bukan karena kita tidak punya uang, kita tidak bisa beli, lalu Allah berikan begitu saja, bukan berarti yang Allah berikan itu tidak ada harganya. Ya, bukan karena itu gratis baginya. Dia, Allah, membelinya dengan harga yang mengerikan, yaitu melalui darah hambanya sendiri. Hambanya. Itu jadi dengan kata kita tidak punya uang, tapi kita menerima sesuatu yang berharga. Yaitu apa? Darah hambanya sendiri. Meskipun gratis, ya kita tidak keluarkan apa-apa, tetapi itu didapat dengan biaya yang menakjubkan, biaya yang ajaib bagi dirinya sendiri. Berapa kira-kira harga keselamatan saudara dan saya? Kalau kita lihat, disuruh kita pelajaran sekolah sahabat kita minta untuk kita lihat dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sana dikatakan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak dan emas. Ya, bukan. Kita ditebus bukan dengan apa? Ya, bukan dengan apa yang kita miliki. Tidak ada yang kita miliki. Bukan dengan perak dan emas. Ayat 19 katakan. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tidak bernoda dan tak bercacat. Bagaimana pendekatan Yesaya terhadap keselamatan jika dibandingkan dengan yang tertulis dalam perjanjian baru? Yesaya sudah katakan itu. Jadi jangan kita pikir bahwa perjanjian lama itu beda ya. Nanti kita akan bahas ya. Jadi perjanjian lama orang banyak katakan, oh perjanjian lama Old Covenant itu perjanjian dengan apa ya? Perbuatan, keselamatan melalui perbuatan. Nanti kita akan lihat pelajaran sahabat kita katakan itu ya. Tapi bukan demikian, sudah sama. Mari kita lihat kesamaannya apa. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 katakan dengan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yesaya merangkum, pelajaran sahabat kita katakan, Yesaya merangkum Injil dari
dalam perjanjian lama, dan itu sama dengan Injil, sama dengan kabar baik di perjanjian baru. Tidak ada perjanjian lama atau Old Covenant, bagi perjanjian lama, keselamatan itu bukan melalui perbuatan, yang kemudian digantikan dengan perjanjian baru atau New Covenant, yaitu keselamatan oleh kasih karunia. Tidak ada perbedaan. Kenapa ada istilah old dan new? Old dan new itu karena ada diperbaharui dalam hati kita. Tapi intinya sama. Keselamatan itu adalah hasil kasih karunia. Di zaman perjanjian lama kita sudah lihat bagaimana anak domba itu atau lembu atau apapun harus kita potong supaya kita apa? Supaya kita melihat bagaimana itu nanti darah anak Allah sendiri yang akan tercurah. Ya, itu sudah diajarkan. Sudah diajarkan ya. Tipologinya di dalam perjanjian lama. Jadi tidak ada itu perjanjian lama itu keselamatan melalui perbuatan, lalu kemudian digantikan dengan perjanjian baru keselamatan oleh kasih karunia. Kenapa? Karena apa? Pelajaran sahabat kita juga berikan buktinya ya. Sejak Allah menjanjikan seorang pembebas, seorang juru selamat kepada Adam dan Hawa yang tertulis dalam Kejadian 15, itu sudah dinyatakan bahwa hanya ada satu jalan, satu cara kepada keselamatan, yaitu apa? Oleh kasih karunia melalui iman. Seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Mulai dari Gilgamesh pada zaman dahulu, ini tulisan apa? Peninggalan arkeologis dari Gilgamesh yang zaman dahulu, di mana orang-orang yang melakukan pencarian heroik namun sia-sia dalam upaya mereka untuk mencari kehidupan kekal. Sampai zaman sekarang ini, zaman modern ini, di mana banyak orang atau ada orang yang percaya kepada reinkarnasi, yaitu manusia telah mencoba dengan segala macam cara untuk menuju keselamatan. Dari zaman dulu sampai sekarang. Tetapi semuanya sia-sia. Usaha-usaha kita tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah memberikan satu kedamaian, satu keselamatan yang sesungguhnya. Karena kita akan selalu apa? Kalah dan jatuh. Ya, kalah dan jatuh. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya mengapa mereka perlu tahu tentang Yesus dan apa yang Dia telah kerjakan bagi mereka di kayu salib. Kita perlu untuk tahu apa yang Yesus telah lakukan bagi kita di kayu apa? Di kayu salib. Salah seorang reformator, Martin Luther, ya. Pada saat dia adalah seorang apa? Seorang student teologi di abad pertengahan yang sangat hebat, dan dia begitu mencoba untuk apa? Mencoba untuk menjalankan apa? Ibadahnya, membayar dosa-dosanya. Dia bayar mungkin dengan uang, dia bayar mungkin juga dengan apa? Berjalan dengan kaki menapak menuju apa? Menuju gereja di St. Peter Basilica. Dia coba. Tetapi dia tidak pernah merasakan apa? Merasakan bahwa dia telah membayar dosanya. Karena dosa yang selalu apa? Selalu dia lakukan dari waktu ke waktu. Lalu kemudian pada saat dia membaca kitab Injil, ya, seperti tertulis dalam seperti kita sudah lihat Efesus 2 ayat 8 sampai 9, maka terbukalah hati Martin Luther bahwa melihat bahwa keselamatan karena usaha manusia. Bukan karena kita membayar ini, bayar itu. Bukan karena kita buat ini, buat itu. Tetapi hanya pada saat kita menerima Yesus Kristus. Keselamatan itu sudah Yesus lakukan pada saat Dia mati di kayu salib. Jadi apa tugas kita? Menerima kasih karunia-Nya tersebut. Dan itu saja. Itulah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Ya. Jadi keselamatan itu gratis. Pelajaran sahabat kita katakan. Keselamatan itu gratis. Karena tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mendapatkannya. Pekerjaan kita tidak akan pernah cukup baik untuk menyelamatkan kita. Seperti Martin Luther alami ya. Namun, ini dia. Pada saat yang sama, hal itu dapat membuat kita kehilangan segalanya. Apa maksudnya? Apa maksudnya bahwa kita diselamatkan dengan biaya gratis, tapi pada saat yang bersamaan ya kita terima dengan gratis, kita tidak perlu bayar, tetapi setelah keselamatan itu kita terima, setelah kita menerima Yesus Kristus, kita dapat juga kehilangan apa? Dikatakan di sini, kehilangan segalanya. Ini bukan saya yang bilang, bukan penulis Sekolah Sahabat ini yang bilang, tetapi firman Tuhan sendiri yang sudah katakan. Misalnya, mari kita lihat ayat-ayatnya ini ya. Ada biaya atau harga bahkan untuk
keselamatan yang gratis. Ada yang disebut dengan istilah cost of discipleship. Harga dari menjadi seorang murid Yesus. Matius 10 ayat 39. Ini ayat-ayat yang diminta untuk kita baca di mana ya? Di pelajaran sekolah sahabat tadi. Matius 10 ayat 39, Lukas 9 ayat 23, Lukas 14 ayat 26, Filipi 3 ayat 8. Nah, ini di ayat-ayatnya. Matius 10 ayat 39, saya katakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Wah, jadi ada kemungkinan besar kita dapat kehilangan nyawa kita karena Yesus. Tetapi di sini satu jaminan kepada kita. Pada saat kita kehilangan nyawa kita mati karena kita menjadi murid Yesus. Seperti yang terjadi pada saat Yesus telah naik ke surga, murid-murid di zaman Yesus mengalami aniaya. Satu demi satu dianiaya, satu demi satu mati apa ya? Sebagai martir. Mati sebagai martir. Mereka kehilangan nyawa mereka. Tetapi Yesus katakan, kita yang kehilangan nyawa kita karena kebenaran, kita akan memperolehnya. Memperolehnya bukan hanya untuk apa ya? Untuk kemudian hidup sementara, tapi untuk hidup selama-lamanya, kekal bersama dengan Dia. Matius 10 ayat 39. Lukas 9 ayat 23. Kata Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Waduh, ini kok kita harus kehilangan nyawa kita harus menyangkal diri kita, memikul salib setiap hari. Kayaknya berat sekali. Ya. Berat sekali. Ya. Ini keberatan yang kita akan alami bukan supaya kita selamat. Saya ulangi, kita kehilangan nyawa, memikul salib kita setiap hari bukan supaya kita selamat. Karena itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, keselamatan kita. Jadi ini untuk apa ya? Kalau kita harus kan lebih enak kalau kita sudah selamat ya kita enak-enaklah dalam keselamatan tersebut ya. Masalahnya ini saudara-saudara. Kalau kita hanya mau hidup enak setelah kita diselamatkan, bisa-bisa kita tidak akan mengingat juru selamat kita. Ya. Kita sudah diselamatkan oleh juru selamat pada saat kita menyangkal diri kita, memikul salibnya. Pada saat kita memikul salib Yesus, itu adalah dalam satu usaha supaya kita tetap melihat juru selamat. Melihat selalu juru selamat, karena pada saat kita tidak mengangkat salib Yesus, tidak memandang juru selamat, maka yang kita pandang hanya diri kita dan dosa-dosa yang enak untuk kita lakukan. Dan itu menjadi masalah. Apa masalahnya? Kalau kita tidak memandang Yesus setiap harinya dan mengikut Yesus setiap harinya, siapa yang kita akan ikut? Ya, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan tentu saja adalah hal-hal duniawi. Itu saja. Tetapi kalau kita tetap mau berada dalam keselamatannya yang Dia sudah berikan, walaupun kita mati, walaupun kita setiap hari mungkin harus menderita, tetapi kita tahu kalau penderitaan itu oleh sebab kita yang memandang terus kepada Yesus, maka penderitaan itu tidak sia-sia. Justru penderitaan itu adalah sesuatu yang apa ya? Yang selalu membawa kita untuk melihat Yesus setiap hari. Banyak orang yang pada saat mereka dalam kehidupan susah, waduh hebat sekali berdoanya. Sebelum mereka mendapatkan berkat-berkat Tuhan, waduh berdoanya hebat, berpuasanya hebat. Tapi setelah semua berkat-berkat diberikan, setelah rumah kita peroleh, setelah harta kita dapat peroleh, mungkin itu dari sudut duniawi ya, setelah kita amin ya, setelah kita memperoleh apa yang kita minta seperti status kewarganegaraan, waduh lupa Tuhan. Itulah sebabnya, bukan saya katakan Anda jangan hiduplah, jangan di Amerika Serikat ini jangan lagi enggak usahlah pemilik status kewarganegaraan, tidak ya, tapi poinnya adalah jangan kita menjadi kacang yang lupa kulitnya. Selalu ingat itu apa kulit. Dengan cara apa? Setiap hari angkat kulit itu. Ya, angkat salibnya setiap hari dan mengikut Dia. Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26 katakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi dengan kata lain ini bukan berarti ayat ini menyatakan, oh saudara-saudara ini buktinya Yesus mengajak kita untuk membenci orang tua kita, membenci istri kita. Tidak.
poinnya adalah apa? Kalau kita dihadapkan kepada dua pilihan, menjadi murid Yesus atau apa? Menjadi anak ayah kita yang menurut, yang tidak mau kita menurut Yesus, atau menjadi apa? Menjadi seorang suami yang sayang istrinya, tetapi tidak sayang Yesus. Mana yang kita mau pilih? Kalau kita mau menjadi murid Yesus, maka yang harus kita pilih pertama adalah apa? Yesus. Kita harus tinggalkan. Kalau apa? Kalau mereka menghalangi kita untuk menjadi murid Yesus, maka kita harus memilih Yesus. Kenapa? Karena dialah yang juru selamat. Bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan istri atau suami kita. Juru selamat kita itu bukan manusia. Juru selamat kita itu adalah anak Allah, Yesus Kristus. Jadi kalau kita tidak menyangkal, tidak apa ya, kalau kita masih memilih mereka gantinya memilih Yesus, maka kita, Yesus katakan dalam Lukas 14 ayat 26, kita tidak dapat menjadi muridnya. Filipi 3:8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Ya, kuanggap rugi. Segala sesuatu itu kuanggap, bahasa Inggrisnya, kuanggap sampah. Dengan kata lain, ya, segala sesuatu itu kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Lebih mulia. Semuanya ini apa? Mungkin status kita. Mungkin apa? Harta kita di dunia ini. Mungkin posisi kita di tempat kita bekerja. Semuanya itu sampah. Kalau kita tidak mengenal Yesus. Ya. Karena pengenalan akan Yesus itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Nah ini lihat, kata sampah ulang lagi ya. Aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kita tidak bayar, ya. Kita tidak membayar untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi pada saat keselamatan kita itu kita peroleh, maka kadang-kadang kita harus apa ya, menderita, kehilangan nyawa. Tetapi pada saat kita menderita sekalipun, maka segala sesuatu penderitaan itu tidak ada apa? Tidak ada artinya dengan kata lain. Tidak ada artinya. Jadi dengan kata lain, kita memiliki harga sebagai murid Yesus. Pernyataan pertama, salvation is free, but it is not cheap. Keselamatan itu gratis, bebas, tanpa bayar, tetapi tidak murah. Kenapa? Karena harus ada darah Yesus yang dicurahkan bagi keselamatan tersebut. Tapi poin kedua yang sangat penting. Seperti Yesus membayar untuk menyelamatkan kita. Dia bayar dengan siapa? Kita tidak bayar, tapi Yesus yang bayar. Dia bayar dengan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Maka we have to pay a price in order to be saved. No, bukan in order to be saved. Bukan supaya kita selamat. Tapi kita membayar supaya kita dapat apa? Melayani Dia yang sudah menyelamatkan kita. Just as Jesus paid the price in order to save us, we have to pay a price. Ada harga yang kita harus bayar pada saat kita melayani Yesus. Kita mungkin ditolak, kita mungkin menderita dalam pelayanan-pelayanan kita. Ya, salah seorang yang saya sangat kagumi, yang mungkin menjadi inspirasi bagi saya pribadi dan keluarga kami untuk menjadi misionaris di Afrika ya selama 10 tahun di Ethiopia adalah tentu saja David Livingstone. Ya, misionaris pertama yang menyebabkan 500 juta orang di Afrika itu pada umumnya ya, itu mayoritas ya. Mayoritas itu adalah orang-orang yang sudah menjadi Kristen. Kenapa? Oleh sebab dimulaikan ya perintis pertama yang masuk ke pedalaman-pedalaman Afrika untuk membawa orang-orang di Afrika untuk menerima Yesus adalah misionaris yang bernama David Livingstone. Sangat terkenal dia, saya percaya. Pada suatu waktu ada yang tulis surat kepada dia ya. Dia katakan karena dia masuk ke tempat terpencil, lalu ada yang tulis surat dari satu institusi di England yang mana mereka katakan, Dr. Livingstone, apakah Anda sudah menemukan satu jalan di mana di jalan Anda sudah membuka jalan ya, jalan yang bagus ke tempat di mana Anda berada. Kalau Anda sudah buka jalan tersebut, jalan yang bagus ke tempat Anda berada, maka kami ingin tahu supaya kami dapat kirim orang-orang lain untuk apa? Untuk bersama menemani Anda di tempat di mana Anda berada saat ini. Yang penting mereka hanya ingin tahu kalau sudah ada jalan yang terbuka bagus. Ya. Lalu ini jawaban daripada David Livingstone kepada satu institusi atau organisasi yang mengirim surat kepadanya. Dia katakan apa? Kalau Anda hanya memiliki orang-orang yang mau datang ke Afrika hanya karena ada jalan yang sudah bagus,
maka saya tidak butuh mereka. Saya tidak butuh orang-orang tersebut. Yang saya butuhkan, yang saya ingin, I want men who will come even if there is no road at all. Yang saya inginkan adalah orang-orang yang mau datang pada saat tidak ada apa? Tidak ada jalan sama sekali. Jadi seringkali kalau kita ingin melayani Tuhan, seringkali kita nimbang-nimbang. Nanti di situ ada apa? Apa yang kita akan dapat ya kalau saya melayani Tuhan? Kira-kira apa yang saya bisa terima? Ini kan kita kan harus ada hubungan timbal balik ya dengan Tuhan. Apa yang kita harus terima? Kita tidak ada yang kita sudah bayar untuk keselamatan kita. Ya, Yesus sudah bayar. Jadi yang dapat kita lakukan adalah apa ya? Kita menyerahkan diri kita untuk apa? Untuk melayani Yesus. Satu waktu ada satu kisah tentang apa ya? Alexander the Great. Dia sudah mengepung satu kota untuk dia kalahkan. Alexander the Great kepung kota tersebut. Tetapi pemilik pemimpin di kota tersebut atau raja di kota tersebut sombong sekali. Dia bilang, kalian ini nggak akan bisa kalahkan kami. Ya, berteriak pada Alexander, kami kuat, kami bahan makanan kami cukup, minuman kami cukup, kami punya serdadu-serdadu yang siap untuk berperang dengan kalian. Kalian tidak akan bisa mengalahkan kami. Itu kata pemimpin atau raja di kota tersebut dengan serdadu-serdadu mereka di atas tembok ya. Di atas tembok ya. Lalu apa yang Alexander lakukan? Alexander cuma dengar. Alexander the Great ini adalah seorang Yunani, raja atau pemimpin Yunani yang begitu hebat ya. Dan ini yang dia lakukan. Alexander tidak bilang apa-apa. Tapi dia bilang dia lihat dia punya serdadu, lalu dia katakan kepada beberapa serdadu, kamu berjalan, dan betul dia suruh untuk jalan, tapi di jalan itu ada jurang. Jurang yang dalam sekali, karena biasanya itulah yang dilakukan orang-orang zaman dulu ya. Ada kota atau kerajaan biasanya di atas bukit atau di atas gunung. Jadi mereka bisa apa ya? Lebih kuat, dianggap lebih kuat. Dan saat itu Alexander perintahkan beberapa orang serdadunya jalan dan terus jalan sampai saya katakan berhenti baru berhenti ya. Tapi saya hanya beri perintahkan apa? Jalan, dan betul beberapa serdadu itu dia sudah suruh jalan. Dan semua serdadu itu jalan, dan pada saat mereka sudah di tebing tersebut, Alexander the Great tidak katakan apa, berhenti. Tapi dia tenang saja. Alexander cuma berdiam saja. Dan betul satu persatu serdadu yang berjalan di depan itu mulai apa, jatuh dan mati di balik jurang. Ya, mati di balik jurang. Beberapa serdadu sudah jalan dan mati tersebut. Lalu kemudian sampai setelah beberapa yang sudah mati, Alexander katakan berhenti. Lalu Alexander tidak bilang apa-apa, dia cuma menghadap ke raja di kota tersebut. Ya, raja di kota tersebut. Raja tersebut dan orang-orang serdadunya cuma sedang melihat itu. Waduh, hebat sekali. Komitmen daripada serdadu-serdadu Alexander the Great. Yang menurut perintah daripada Alexander the Great, bahkan sampai mati sekalipun. Jadi mereka bilang, waduh, kalau serdadu-serdadunya Alexander itu begitu hebat dalam penurutan mereka kepada pemimpin, berarti serdadu-serdadu itu memang siap berani mati, dan mereka tidak akan pernah tanggung-tanggung untuk menyerang kita. Oleh sebab pemikiran tersebut, maka raja di kota tersebut dan serdadu-serdadunya kemudian menyerahkan diri mereka dan kalah tanpa berperang kepada Alexander the Great. Hanya karena apa? Hanya karena Alexander the Great memiliki serdadu-serdadu yang berani mati untuk apa? Untuk Alexander the Great. Ya, salvation is free, but it is not cheap. Ya, tentu saja keselamatan itu Tuhan sudah berikan, tetapi ada juga harga, the cost of discipleship di sini ya. Billy Graham katakan, Kristus tidak menderita dan mati untuk memberikan kepada kita yang disebut dengan istilah cheap grace. Cheap grace itu adalah satu ajaran teologi yang katakan, oh saya sudah selamat. Oh karena saya sudah selamat, ya bebaslah saya. Saya bikinlah apa saja yang saya mau. Saya mau hidup semena-mena seperti apa saja yang saya mau, suka untuk bikin. Ya, jadi saya bebas untuk melakukan ini, melanggar itu, bebas saja dengan segala sesuatu. Yang penting saya udah pasti selamat. Kalau saya mau membantu pekerjaan Tuhan, ya kalau saya suka, ya saya suka. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Yang penting saya udah selamat. Itulah cheap grace tersebut. Tapi Billy Graham katakan apa? Jesus did not go willingly to the cross so we could have an easy life or offer a faith built on easy believism. Jadi Yesus bukan mati supaya kita dapat apa? Enak-enak saja, santai-santai saja sesudah itu, atau iman kita yang gampangan. Tidak. Salvation is free, but it is not cheap. Dan itu telah membuat
Yesus kehilangan nyawanya. Pertanyaannya bagi kita, kalau kita mau melayani Yesus, siapkah kita? Siapkah kita untuk apa? Menderita? Siapkah kita juga untuk mati? Tapi kita jangan, ya, Allah yang sudah melayani. Yesaya 53 kita sudah baca. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita mengira dia kena tulah dan ditindas Allah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Pertanyaannya, dia yang sudah diremukkan, ya, sudah mati bagi kita. Bilur-bilurnya oleh sebab bilur kita sembuh. Bagaimana kita? Bagaimana kita dalam tekad kita untuk melayani dia? Apakah justru kita merasa bahwa ya kita yang perlu dilayani, ya, kita yang harus perlu dilayani. Perasaan saya yang harus dijaga. Pikiran saya yang harus dituruti. Kehendak saya yang harus diikuti. Ya, apakah itu yang menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan? Tentunya tidak. Tentunya pada saat kita yang sudah menerima keselamatan, maka kita dapat datang kembali kepada Tuhan. Bukan untuk dilayani terus-menerus oleh Dia, tetapi juga untuk melayani. Bahkan jika sampai mati sekalipun. Tetapi dari situ kemuliaan dan kehidupan kekal itu sudah menjadi bagian kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara, jika ada tambahan-tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, ya. Jadi kita tidak percaya dengan cheap grace, ya, dan kita juga percaya ada cost of discipleship yang harus kita Yang harus kita bayar bukan untuk keselamatan tapi untuk pelayanan, ya. Bukan untuk keselamatan, tetapi untuk pelayanan. Ya. Jadi dengan kata lain, ya, jangan berhitung-hitung dalam pelayanan, atau jangan ambil untung dalam pelayanan. Itu dengan kata lain. Jangan ambil untung dalam pelayanan. Kalau sampai ada yang yang ambil untung dalam pelayanan, saya percaya itu bukan satu hal yang sesuai dengan the cost of discipleship.